Halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Kembali lagi, saya Juswan Syef Pardede dengan PM 1184091, kelas D4TI 3A. Saya jurusan Teknik Informatika, Diploma 4 Teknik Informatika, kuliah di Politeknik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis dengan materi mengedit file DBF di QGIS. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk mengedit file DBF, ekstensi DBF, baik itu di konsol atau di text editor. Di sini saya menggunakan Spider maupun di terminal. Di sebelumnya saya memakai file SHP dari tugas sebelumnya, yaitu tugas PY SHP Reader dan Writer. Ada 10 soal sebelumnya. Pada video sebelumnya bisa dilihat, bisa kalian tonton. Saya sematkan link videonya ada di sebelah kanan atas. Dan di sini saya mengambil soal nomor 10, yaitu bisa dilihat seperti ini. Ada terdiri dari 9 record, yaitu di sini ada ngek 1, trot 2, ber 3 dan lain-lain di sini. Dan saya memakai soal 10 untuk dipanggil di sini untuk dibaca dan dipakai untuk menjadi ekstensi file DBF. Nah, di sini codingannya seperti ini, yaitu import save file untuk mengimport atau mengimport save file. Di sini ada sf save file.reader, yaitu variabel sf, dengan di sini save file untuk membaca save file dengan nama file soal 10.dbf. Di sini saya membuat ekstensinya DBF agar kita bisa membuat soal 10 sampai tadi menjadi, kita bisa membuat file DBF-nya untuk soal 10 tadi di sini. Di sini ada juga variabel sb sama dengan sf.record dengan value 0. Di sini adalah membaca records yang ditambahkan pada soal 10.dbf atau soal 10.py yang kita buat pada video sebelumnya. Di sini 0 ini menandakan indeks, yaitu dimulai dari 0, yaitu 0, 1, 2, 3 sampai 8. Berhubung di sini ada 9 record, jadi jika dihitung dari 0 ada 8 indeks. Di sini indeksnya 0. Lalu di sini ada variabel st sama dengan sf.shapes, dengan di sini ada kurung dan tutup kurung, yaitu di sini adalah membaca save yang ditambahkan, yaitu membaca isian saves, yaitu membaca isian save file. Contohnya di sini adalah soal 10.dbf yang diambil dari soal 10.py, yaitu yang kita kerjakan di video sebelumnya. Dan di sini ada beberapa perintah untuk memanggilnya. Yang pertama kita akan memakai print len st. Di sini yaitu berfungsi untuk menghitung jumlah shapes yang telah dimasukkan dalam variabel sf. Di sini di variabel sf maksudnya. Dan maksud saya di sini untuk variabel st sf.shapes, yaitu di sini berfungsi untuk menghitung jumlah shapes yang telah dimasukkan pada file save file, yaitu dengan nama filenya soal 10.dbf. Kita akan
memanggil ini, kita save dulu dan kita masuk ke command prompt. Sini saya memakai Anaconda prompt, jadi sudah terhubung ke Python. Kita akan panggil Python, nama filenya adalah soal script edit BBF, ekstensinya Oke, di sini terbaca 9 record sesuai dengan soal 10 yang kita kerjakan di video sebelumnya. Ada 9 record. Sekarang kita akan coba untuk memanggil fungsi. Kita akan mencoba fungsi print_dir st value 0 ini. Di sini berfungsi. Fungsi ini fungsi untuk melihat isian dari record yang di read. Di sini maksudnya adalah mencetak atau menghasilkan isian dari record yang kita masukkan, yaitu di sini value-nya sebagai indeks, yaitu mendefinisikan record mana yang akan kita tampilkan isiannya atau kita cetak isiannya. Di sini kita bisa kondisikan untuk recordnya, di mana indeks ini menandakan record mana yang akan kita panggil. Misalnya 0 yaitu record ke-1. Di sini record ke-1 adalah ngek 1 ya. Coba kita akan coba print_dir st0. Kita masuk ke terminal, kita panggil. Nah, di sini sudah tampil isian dari record 1 atau indeks 0, bisa dibilang value 0 atau indeks 0. Jika kita coba ke st1 atau indeks 1, save, kita panggil. Nah, di sini akan menampilkan record yang kedua, atau di sini apa namanya, cerot kedua. Begitu juga selanjutnya. Dan kita akan coba fungsi di sini print sb. Di sini berfungsi untuk mengeprint atau mencetak isi recordnya, yaitu di sini seperti x1, cerot 2, bar 3 dan lain-lain. Di sini kita bisa menentukan indeksnya mau berapa, yaitu mendefinisikan record keberapa yang akan kita akan baca isinya. Di sini jika indeksnya 0 berarti record pertama. Kita akan coba ke record ketiga atau indeks 2 karena kita mulai dari 0. Save. Kita lihat dulu indeks 2 berarti nomor 3 ya. Nomor 3 adalah bar dan 3. Di sini akan kita save dan kita panggil lagi. Nah, di sini record indeks kedua berarti record ketiga ya, bar 3. Benar ya. Di sini soal 10 record yang ketiga adalah bar 3. Dan kurang lebih seperti itu. Di sini juga kita bisa mengedit lewat file QGIS. Di sini saya sudah memanggil, di sini saya sudah memasukkan layer soal file BBF, soal 10 file ekstensi BBF-nya. Di sini kita akan mengedit lewat sini open attribute table. Nah, di sini ada 9 record. Pertama
kita akan ulang lagi. Kita akan masukkan soal 10.dbf clear-nya lagi. Ini kita remove dulu. Oke. Simpan di sini. Kita akan masukkan soal 10.dbf ke QGIS, ke aplikasi QGIS maksudnya. Masukkan layarnya. Nah, di sini sudah tampak. Dan kita masuk ke icon open attribute. Nah, di sini ada 10 record. Di sini record pertama itu adalah ini 1. Kita akan mencoba untuk mengeditnya. Misalnya adalah ninja kura-kura. Oke. Terus ini indeks pertama. Oke, kita akan buat one. Ninja one. Di sini yang kedua kita akan buat fatality 2. Yang kedua atau indeks 1. Yang 3 kita akan buat welcome 3. Oke. Dan di sini kita save ya. Save edit, close. Kita akan coba tes apakah filenya benar-benar sudah berubah. Di sini kita akan coba melalui konsol. Di sini kita akan coba untuk mengeprint atau mencetak record indeks pertama atau record kedua ya. Ini indeksnya 1 berarti kita akan mencetak record kedua. Kita masuk ke terminal. Nah, di sini fatality 2. Pas tadi yang kita ganti untuk record kedua atau indeks yang pertama itu di sini dengan fatality dan 2. Coba kita lihat yang ke-3 atau indeks 2. Ini akan membaca record yang ketiga atau indeks yang kedua. Nah, di sini welcome dan 3. Begitu juga dengan indeks 0 atau record pertama. Nah, di sini ninja one. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan sebelumnya kita juga bisa mengedit file DBF atau membaca file DBF melalui terminal. Kita juga bisa melakukan praktikum tadi. Selain di konsol, kita juga bisa melakukannya di terminal. Pertama, kita masukkan dulu perintah Python untuk masuk ke Pythonnya. Oke, kita sudah masuk. Dan untuk lebih gampangnya, di sini kita tinggal mengikuti codingan yang ada di file soal edit_dbf. Di sini sudah saya buat agar di terminalnya kita bisa juga memanggil isian dan record dari file dbf yang kita panggil di sini. Di sini juga kita akan mendefinisikan variabel-variabel seperti halnya di konsol ini. Di sini kita akan buat import save file. Kita akan ikuti dulu. Di sini buat variabel sf, save file, reader. Kita definisikan namanya, yaitu untuk membaca save file dengan nama filenya adalah soal 10.dbf.
sf.dbf yang tadi sudah digenerate atau dibuat. Oke, kita enter, lalu kita buat variabel untuk memanggil isian dari soal10.dbf itu, baik itu dari recordnya atau isian seperti halnya di konsol tadi, baik itu dari jumlah save yang ada di file dbf soal10 tadi, soal10.dbf, yaitu dengan perintah println. Kita juga bisa memanggil kita juga bisa memanggil untuk melihat isian dari record yang ada di file soal10.dbf, maupun kita juga bisa mencetak atau melakukan print record dari soal10.dbf yang ada di soal10.dbf dengan perintah print sb. Di sini kita akan coba. Yang pertama adalah untuk mencetak recordnya ya, membaca record atau mencetak record yang ada di file soal10.dbf. Kita akan di sini ikutin aja. Di sini variabelnya sb sf.record index 0. Tadi adalah record pertama, yaitu ninja one. Coba berarti di sini kita akan melakukan perintah printnya. Di sini ada perintah print sb, tapi kita tidak akan menggunakan perintah printnya, kita akan ketikkan langsung buka kurung sb tutup kurung, karena di sini akan langsung mencetak recordnya tanpa harus dengan perintah sb jika di terminal. Nah, di sini ada record 0 atau index 0 atau record pertama, yaitu adalah ninja one. Kita coba untuk record yang ketiga, record yang ketiga yaitu welcome tree. Di sini sb sama dengan sf.record indeks kedua, sb buka kurung sb. Nah, welcome tree yaitu indeks kedua atau record yang ketiga. Lalu kita juga bisa di sini membaca isian saves yang ada di soal10.dbf. Di sini kita definisikan dulu, semisal sf sama dengan sf.saves. Lalu kita akan definisikan di sini perintahnya, yaitu di sini perintah untuk mencetaknya yaitu print dir st1. Di sini kita akan pakai dir st1. Dir st, di sini indeksnya kita akan coba yang 2 atau indeks yang kedua atau record yang ketiga. Tutup kurung. Error. Oh, itu salah pemanggilan variabel sf harusnya 2. Nah, di sini menampilkan isian dari record, isian record ketiga atau indeks yang kedua. Di sini adalah tampilan isian dari record yang ketiga. Nah, jika kita ubah value-nya, di sini dir variabel sf yang sudah kita definisikan, semisal record yang kedua atau indeks pertama. Nah, di sini sudah tampil. Begitu juga untuk menampilkan jumlah dari save itu, jumlah dari save yang sudah dibuat pada file soal10.dbf dengan perintah
println. Di sini perintahnya akan menampilkan jumlah saves atau record yang sudah dibuat pada soal10.dbf. Di sini kita langsung masukkan perintah println. Kita tidak pakai, langsung saja len st sf. Nah, di sini 9. Kenapa saya panggil sf? Karena di sini sudah saya definisikan. Sf adalah sf.saves atau mendefinisikan saves dari soal10.dbf. Mungkin sekian penjelasan saya tentang materi mengedit file DBF di QGIS. Untuk kurangnya saya minta maaf. Semoga teman-teman mengerti apa yang saya jelaskan. Terima kasih waktunya setelah menonton video saya. Selamat jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.